Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, sebelum kita memulai suatu kegiatan, marilah kita berdoa kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar seluruh kegiatan yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Om Awi Namastu Namasidam. Umat sedharma yang berbahagia, sebelum kita memulai Dharma Wacana ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Maisa Ayu, kelas 12. Di sini saya akan menyampaikan Dharma Wacana mengenai hukum Hindu bagi kehidupan sehari-hari. Umat sedharma, inti dari agama itu adalah keyakinan dan kepercayaan yang mendalam terhadap ide Sang Yang Widiwasa. Pengertian hukum itu sendiri adalah aturan tingkah laku dalam pergaulan masyarakat yang sifatnya mengikat dan memaksa setiap individu, sebab peraturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi yang setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan yang telah ditetapkan akan dikenakan sebuah sanksi yang tegas. Hukum Hindu ialah hukum yang bersumber dari agama Hindu, yaitu Reta dan Dharma. Reta ialah hukum alam yang bersifat absolut yang tidak satupun makhluk di dunia ini dapat mengingkarinya. Sementara Dharma ialah hukum duniawi, hukum yang berlaku bagi makhluk di dunia ini yang berlandaskan kebenaran sebagai pedoman pelaksanaannya. Hukum Hindu ialah hukum yang mengatur tingkah laku serta kepentingan masyarakat Hindu bersangkutan dengan urusan keagamaan. Tentu saja pelaksanaan hukum Hindu harus berlandaskan dengan Dharma. Keberadaan hukum Hindu di tengah masyarakat Hindu berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat yang beragama Hindu, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat dipulihkan atau dijaga. Hukum Hindu juga sebagai landasan atau pegangan masyarakat Hindu untuk membentengi diri perilaku dan perbuatan yang melanggar Dharma, baik Dharma agama maupun Dharma negara. Pelanggaran terhadap Dharma baik yang bersumber dari dalam maupun luar lingkungan masyarakat Hindu. Pelanggaran terhadap hukum Reta akan membawa kesengsaraan. Sebaliknya, jika taat kepada Reta akan mendapat ketenangan. Menaati Reta akan memberikan kedamaian, keamanan, ketentraman, kenikmatan, dan sebagainya. Melanggar Reta akan membawa kesusahan, ketidakamanan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Dharma harus dijalankan sehingga akan menimbulkan rasa aman, damai, dan tentram dalam pelaksanaan hukum Reta. Bila Dharma dilanggar, maka kehancuran akan didapat sebagaimana dinyatakan dalam Mahabharata berikut. Dharma ekava tokanti, Dharma raksati raksita, tasmat Dharma nahantavyo, mano Dharma atofati. Artinya, bila engkau membunuh Dharma, maka kamu akan dibunuh olehnya. Karena jika kamu menjaga Dharma, maka kamu dijaga olehnya. Karena itu Dharma tidak boleh dibunuh, sebab Dharma yang dibunuh akan membunuh kamu. Surpa 2005-70. Sloka di atas mengisyaratkan bahwa Reta dan Dharma merupakan hukum yang mengatur interaksi manusia untuk menyelaraskan kehidupannya dengan kebenaran abadi atau tanah Dharma. Pelanggaran terhadap Reta dan Dharma akan menyebabkan ketidakseimbangan dan kehancuran. Hal ini merupakan tujuan adanya hukum, di mana hukum akan memberikan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Bali memiliki sistem hukum yang disebut awik-awik. Awik-awik merupakan norma tingkah laku sebagai pedoman dalam bermasyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban dalam kehidupan. Pedoman ini sebagai sistem hukum yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat, budaya, dan keagamaan. Hukum adat pada masyarakat Hindu Bali mengandung nilai-nilai dari ajaran agama Hindu seperti ajaran Trihita-karana, Catur Purusa Arta, Moksatam Jagaditaya Caiti Dharma, Desa Kala Patra, Tatom Asi, dan Tri Upa Saksi. Hukum yang berlaku di masyarakat tertentu disebut sebagai hukum adat tidak dapat dilepaskan dari hukum agama yang dianut oleh masyarakat tersebut, misalnya masyarakat Bali. Sistem hukum adat masyarakat Bali mengandung intisari dari ajaran-ajaran Hindu yang dapat disebut pula sebagai hukum agama Hindu. Hukum agama Hindu yang bersumber dari kitab suci Weda memberikan ketentuan untuk melaksanakan Trihita-karana di masyarakat. Trihita-karana sebagai salah satu ajaran Hindu yang mengajarkan cara pencapaian keseimbangan alam melalui saling menghormati dan menjaga di antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Berdasarkan uraian di atas, hukum pada umumnya bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman di masyarakat.
Agama Hindu sebagai ajaran agama dan sekaligus hukum bagi pemeluk agama Hindu memiliki nilai-nilai ajaran untuk memberikan rasa aman dan nyaman di dalam kehidupan bermasyarakat melalui saling menghormati, kasih, mengasihi. Hukum Hindu memiliki substansi yang sangat luas karena menyangkut berbagai materi hukum, baik bidang hukum pidana maupun hukum perdata, seperti yang mengatur tentang perkawinan, keluarga, penghinaan, perjanjian, dagang, zina, tindak kekerasan, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Menurut Pustaka Suci, Munawa Dharma Sastra Adhyaya 8 sloka 4-7, berbagai macam bidang hukum yang dijadikan sandaran dalam memutuskan perkara ialah sebagai berikut. Yang pertama ada rina dana, yaitu ketentuan-ketentuan tentang hukum piutang, hutang piutang. Yang kedua ada wante dana, ketentuan-ketentuan tentang tidak membayar upah. Dan yang terakhir ada danda parusya, yaitu ketentuan-ketentuan tentang ancaman dan kekerasan. Kesimpulannya, hukum Hindu adalah hukum yang bersumber pada nilai-nilai ajaran agama Hindu yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Hindu di Indonesia. Tujuan dari hukum Hindu untuk menciptakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan umat manusia melalui implementasinya di masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum Hindu melalui implementasinya pada hukum adat, masyarakat Hindu memiliki peranan dalam mendukung tujuan hukum di Indonesia, menciptakan keadilan sosial dan perdamaian abadi bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi intinya, jika kalian menerapkan hukum Hindu yang sudah ada, maka kalian akan mendapatkan hidup yang aman, tentram, damai. Sekian Dharma Wacana dari saya. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.